pemirsa Unas TV, senang sekali saya Sendiri Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, belakangan ini media sosial kembali diramaikan dengan gaya parenting salah satu artis tanah air, Nikita Willy. Pasalnya, gaya parenting yang diterapkan oleh artis satu ini dinilai positif dan mendapatkan banyak pujian dari netizen. Lantas, bagaimana dalam ilmu psikologis? Apakah gaya parenting Nikita ini dapat menjadi contoh yang baik? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Salah satu artis tanah air, Nikita Willy kembali diperbincangkan di media sosial lantaran gaya parenting yang dinilai jadi panutan. Istri dari pengusaha Indra Priawan ini memang sering membagikan kebersamaannya termasuk gaya pola asuhnya dengan sang buah hati, Baby Iza, di akun media sosialnya. Beberapa gaya parenting yang diterapkan artis kelahiran Juni ini tidak mengandalkan jasa baby sister, tidak memberikan gadget, menerapkan sleep training, dan selalu bersikap tenang. Terbukti pada salah satu video Baby Iza yang tak sengaja melemparkan gelas saat membuat takjil bersama sang ibu, dengan sangat lembut, sang anak meminta maaf. Alih-alih marah, justru Nikita membalas lembut permintaan maaf putranya. Merespon gaya parenting tersebut, salah seorang dosen bidang ilmu psikologis menyebut pola asuh Nikita yang memberikan ruang bagi anak untuk mengeksplorasi adalah contoh yang baik. Anak akan berkembang jika mendapatkan stimulasi atau membiarkan untuk melakukan eksplorasi. Ada dua tadi ya, berarti tidur dari bayi terpisah dan bermain handphone. Nah, yang pertama untuk tidur terpisah itu ini tergantung orang tua ya, karena memang kalau di dunia barat itu terpisah tidurnya sejak lahir itu dibiasakan. Tapi kalau kita di Indonesia kan banyak yang tidak seperti itu, masih tidur bareng. Nah, kalau ini keputusan orang tua masing-masing. Lalu yang kedua terkait dengan pemberian handphone. Memang pada penelitian 0 sampai 2 tahun itu kalau bisa tidak usah dikasih handphone. Mengapa? Karena sebenarnya pemberian handphone pada anak-anak terutama 0 sampai 2 tahun itu tidak terjadi pembelajaran seperti itu. Artinya ya kita memberikan sia-sia saja, hanya mengalihkan dunia atau mengalihkan waktunya anak-anak. Padahal kalau waktu yang digunakan bermain handphone itu digunakan untuk eksplorasi, itu tentu pembelajaran yang didapatkan itu lebih maksimal atau lebih banyak. Ya, sebenarnya semua anak yang lahir itu kemudian seiring perkembangannya itu adalah anak yang rasa ingin tahunya itu besar sekali sama dunia ini gitu. Jadi dia eksperimen ya, banyak eksperimen, eksplorasi yang tadinya bagus terus dirusakin, tapi nggak bisa diperbaiki lagi gitu. Dan itu akan dilakukan terus-menerus karena itu salah satu bentuk mereka belajar. Oh, kalau gelas dijatuhkan pecah ya gitu. Oh, ini atas berarti ini bawah. Nah, itu bentuk-bentuk pembelajaran yang dihasilkan dari eksplorasi. Nah, kalau misal bagaimana kalau rumah berantakan? Saya pikir itu resiko. Kalau punya anak kecil, rumahnya tidak mau berantakan, wah, sepertinya akan terjadi pembatasan eksplorasi untuk si anak. Nah, solusinya misalnya apa yang terbaik? Ya berikan ruang anak kepada anak untuk eksplorasi. Kalau misal satu rumah tidak boleh berantakan, ya sediakan ruang di mana anak-anak bisa eksplorasi ya, bisa eksperimen sendiri. Lingkungan akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Misalnya, jika anak dilatih untuk bersikap lembut, hal tersebut akan tercermin dalam perkembangannya. Namun bukan berarti anak dengan asuhan lembut seperti yang dilakukan Nikita akan membentuk karakter yang cengeng atau manja. Begitupun dengan anak yang dididik secara keras belum tentu membentuk karakter yang keras. Nikita juga menunjukkan ketegasan dengan tidak memberikan gadget kepada Baby Iza. Saya pikir sangat berpengaruh ya, karena memang meskipun anak misal lahir dengan gennya sendiri, tapi lingkungan itu yang akan mempengaruhi bagaimana ia tumbuh. Nah, dengan dilatih misal menjadi lembut, nanti anaknya akan juga merasakan atau banyak bersikap lembut. Tapi apakah nanti anaknya menjadi cengeng, dan itu belum tentu gitu. Karena kan di balik layar kita tidak tahu sebenarnya Mbak Nikita itu juga cukup tegas
atau tidak gitu. Tapi kalau misal tidak memberikan handphone, saya pikir sudah ada ketegasan di sana gitu. Jadi lembutnya itu pada membiarkan anaknya untuk eksplorasi, tapi di sisi lain ada juga tegasnya. Tegasnya misal tidak memberikan handphone, kemudian tidak memanjakan anaknya. Nah, itu bentuk-bentuk dari ketegasan juga dalam mengasuh. Tapi ketegasan yang positif ya gitu. Memberi ketegasan pada anak adalah hal yang wajar. Namun, hal yang salah menurut dosen ilmu psikologis ini adalah membentak dan memukul, sebab hal itu dapat mencederai fisik dan psikis anak. Terdapat beberapa alasan orang tua memberikan didikan berbeda, seperti latar pendidikan dan pengalaman orang tua saat mendapat pengasuhan di waktu kecil. Ada beberapa faktor. Yang pertama, pendidikan. Harapannya orang yang berpendidikan kan lebih banyak belajar, ya lebih terbuka wawasannya sehingga menemukan pola asuh yang terbaik. Yang kedua adalah bagaimana ibunya atau orang tuanya dibesarkan semasa kecil. Seperti kita menganggap bahwa pengasuhan pada diri kita itu sebenarnya sudah yang terbaik itu. Maka kita akan menurunkan ke anak-anak kita gitu. Tapi bagi orang yang mau belajar akhirnya mengevaluasi mana sih yang seyogyanya bisa saya terapkan ke anak-anak, mana yang harus saya cut gitu. Diganti dengan pengasuhan yang lebih baik. Terutama di zaman sekarang kan bukan perkembangan teknologi sudah sangat berkembang, kemudian pengetahuan atau informasi sangat mudah didapatkan. Sepertinya pengasuhan yang zaman dulu dengan kekerasan, dengan emosi marah gitu ya, dengan mudah itu sudah tidak cocok di zaman sekarang. Tapi bukan berarti tidak tegas ya, karena ketegasan itu tetap dibutuhkan. Hanya saja kan yang biasanya ini yang sulit dibedakan ketika tegas dan itu bentuk amarah atau luapan emosi dari orang tua gitu. Faktor lainnya yang sering digaungkan sebagian netizen adalah ekonomi. Seperti halnya Nikita Willy yang dikenal dengan istri pengusaha kaya raya. Namun, menurut dosen ilmu psikologis ini bahwa tidak selamanya ekonomi menjadi solusi. Sebab hal itu tidak menjamin orang tua memberikan pengasuhan terbaik. Kunci dari pengasuhan adalah bagaimana orang tua, terutama sang ibu memiliki kemauan untuk belajar, menerapkan pola asuh yang baik kepada sang anak. Zulkarnain, Taslia Ramadhani, Unhas TV. Pemirsa, kasus demam berdarah terus menunjukkan angka peningkatan. Pakar nyamuk Universitas Hasanuddin Dr. Isra Wahid, SKET PhD, menyatakan bahwa kasus ini tidak berhenti menunjukkan angka peningkatan karena nyamuk Aedes aegypti penular utama penyakit demam berdarah adalah nyamuk yang dipelihara oleh manusia. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Peningkatan kasus demam berdarah telah memicu kekhawatiran yang serius di kalangan masyarakat. Di Indonesia, berita tentang lonjakan kasus DBD terus menjadi perbincangan sehari-hari yang mengundang perhatian dari para ahli kesehatan, pemerintah, dan masyarakat umum. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga April tahun 2024, tercatat ada 60.296 kasus demam berdarah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kabupaten Tangerang adalah salah satu kabupaten dengan kasus demam berdarah tertinggi tahun ini, dengan 2.540 kasus. Kemudian Kota Bandung 1.741 kasus, Kabupaten Bandung Barat 1.422 kasus, Kabupaten Lebak 1.326 kasus, dan Kota Depok sebanyak 1.252 kasus. Sementara itu, kabupaten kota dengan kematian kasus demam berdarah tertinggi pada tahun 2024 adalah Bandung, dengan 25 kematian, Kabupaten Jepara 21 kematian, dan Kabupaten Subang dengan 18 kematian. Pakar nyamuk Universitas Hasanuddin Dr. Isra Wahid, SKET PhD, mengungkapkan fakta di balik kenaikan tingginya angka kasus demam berdarah di Indonesia. Aedes aegypti itu di literatur bahasa Inggris itu disebut domesticated mosquito. Artinya apa? Nyamuk yang dipelihara oleh manusia. Aktivitas manusia di urbanisasi itu membuat mereka menyiapkan banyak tempat-tempat untuk mereka bertelur tanpa disadari. Ya, tumpuan bekas, helm pecah, ember bocor, drum, apa saja itu, kamar mandi. Bahkan kami pernah dapat di daerah Sumatera waktu kami survei, sendok besi yang terletak di dalam kamar mandi yang tidak terpakai, itu waktu kami cek ada jentiknya. Karena dia terisi air.
Jadi tempat-tempat kecil terisi air sekitar seminggu, pasti sebentar akan didatangi. Dr. Isra Wahid, SK PhD, juga menyatakan bahwa selain karena nyamuk Aedes aegypti sebagai nyamuk yang dipelihara oleh manusia, penyebab lain dari peningkatan kasus demam berdarah adalah perubahan iklim global yang mempercepat pengembangan virus DBD dan distribusi nyamuk karena peningkatan suhu. Sifat curah hujan di Indonesia juga turut berpengaruh dalam peningkatan kasus demam berdarah. Kondisi di mana hujan dan musim panas yang terkadang berganti dengan cepat sangat cocok untuk nyamuk Aedes aegypti bertelur. Sahra Sabita Suceng, Nuri Nurhayati, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Senin Putri Intan beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.